Hai hai hai, selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel Mathsland School bersama saya Surya. Di segmen kali ini kita akan membahas atau memasuki segmen Brownies We Met Here, di mana kalian akan mendapatkan berbagai macam sumber-sumber informasi yang seru-seru, menarik dan juga informatif. Ngomong-ngomong soal informasi yang informatif, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi booming-boomingnya, yaitu tentang COVID-19 atau virus corona. Virus corona ini memang sedang melanda berbagai negara di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, tetapi berbagai negara seluruh dunia. Sudah mencapai hampir kurang lebih 5 bulan terakhir ini. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang new normal, sebuah istilah new normal atau yang biasa kita kenal di Indonesia tentang istilah adaptasi pembiasaan baru, new normal. Nah itu pokoknya. Dan juga hari ini saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yang telah hadir di sini, yang sangat ready dan cantik tentu saja, yaitu Ibu Ike. Namaste, selamat datang Ibu Ike di channel kami. Ibu Ike ini adalah humas yang in charge di Mathsland School, yang ditugasi dan diberi tanggung jawab sebagai humas di divisi COVID-19 ya Bu? Ya, gugus COVID-19. Oke, sebelum kita menceritakan tentang new normal, boleh diceritain dulu nih Bu Ike, apa sih kegiatan humas dari divisi new normal ini di gugus COVID-19? Ya, baik. Dalam rangka kebiasaan baru ini, jadi kita akan melaksanakan kegiatan belajar di rumah jarak jauh, baik atau nanti siswa akan datang ke sekolah, kemudian juga guru-guru datang bekerja. Yang jelas dalam berinteraksi itu kita perlu adanya aturan-aturan protokol kesehatan gimana sih gitu ya. Makanya SMK Mathsland ini membentuk satu gugus tugas COVID-19 SMK Mathsland, di mana sebagai penanggung jawabnya adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Darmawan, kemudian diketuai oleh Bapak Roni Rido, dan sekretarisnya Bapak Ihsan, dengan beranggotakan kurang lebih 15 orang ya. Dan saya sebagai humas. Oke. Jadi Ibu sebagai pembicara atau sebagai yang bisa ditanyain ya tentang istilah-istilah new normal ini. Oke, apa ini? Kita sudah kedatangan siang segar-segar, mbaknya segar dan juga minumannya. Datang maskotnya ya, brownies. Ini maskotnya Bu, nama programnya kan brownies. Nah ini dia ada brownies aslinya dan ini kita brownies chit-chatnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, cantik. Ibu ini silakan. Dari mana nih? Oh ini tenang Bu, ini brownies produk kita, produk dari siswa-siswi Mathsland School. Kalau di sini dilihat udah representable banget ya Bu. Iya, penampakannya sih menggayakan ya Bu, menggiurkan. Oke. Kalau mau disebut silakan Ibu diminum dulu. Iya. Ini kopinya buatan? Oh iya, nggak cuma browniesnya aja, dan kopinya ini dibuat di cafe kita, coffee shop di bawah. Jadi kalau misalnya siswa-siswi yang mau menyicipi ataupun melihat proses bagaimana pembuatan kopi, kalian bisa kunjungi tuh coffee shopnya di sana. Dan di sana sudah ada yang akan in charge barista, yaitu yang paling ganteng, Mas Domo. Kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung datang ke sana. Tapi jangan bergerombol ya datangnya ya. Jangan bergerombol, ingat ya. New normal. Jangan bergerombol. Oke. Bu, silakan dicicipi. Oh iya. Fresh from the oven, Bu. Recommended. Recommended. Enak. Oke, lanjut lagi ke pembahasan kita tentang new normal atau istilah bahasa Indonesianya yaitu adaptasi kebiasaan baru nih Bu. Buat orang-orang yang belum paham tentang istilahnya normal, boleh jelasin Bu, apa sih sebenarnya new normal itu? New normal itu kan kenormalan baru gitu ya. Istilahnya diadaptasi, jadi adaptasi kebiasaan baru. Ini dibuat oleh Gubernur Jawa Barat ya, Ridwan Kamil. Kang Emil ya Bu, oke. Kang Emil.
Kemudian kalau new normal sendiri itu bukan istilah baru sebenarnya. Ya, istilah ini sudah dipakai pertama kali tahun 2007 saat terjadi krisis ekonomi global. Situ, penyebabnya adalah kolapsnya perumahan, kredit perumahan di Amerika Serikat. Kredit perumahan kemudian dijual produknya itu ke seluruh dunia berupa investasi. Ketika dia gagal bayar, maka itu seperti efek domino ya, semua akan itu merembet kemana-mana. Oke. Jadi new normal yang pada saat itu bukan new normal seperti sekarang ini ya Bu, tentang jadi krisis ekonomi. Pada saat itu pemulihan krisis ekonomi saat itu jadi disebut new normal gitu. Muncullah istilah new normal baru itu. Dulu kan saking krisisnya, jadi orang Amerika itu kalau punya kartu kredit itu nggak cuma satu, bisa 5, bisa 6. Jadi dia kalau makan pakai kartu kredit. Ya, termasuk saya Bu. Oh gitu. Pemegang kartu kredit juga, kartu setan. Kemudian dia beli baju pakai kartu kredit. Nah ketika datang tagihan dia bayar pakai kartu kredit yang lain. Kemudian dia jatuh tempo rumahnya pakai kartu kredit lagi. Jadi menutup, jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu ya. Jadi satu orang bisa 5 kartu kredit. Jadi sampai kayak gitu. Jadi kemudian saat itu banyak PHK, pemutusan hubungan karyawan ya di PHK. Kemudian sampai orang tuh ini tagihannya kan membludak ya, tagihannya itu luar biasa, tagihan kartu kreditnya sampai diguntingin kartunya, gitu. Sampai diguntingin kartunya. Jadi pola hidup baru diterapkan. Tadinya sebentar dia belanja, gesek, jadi harus ngerem. Oh gitu. Jadi awalnya new normal ini Bro and Sis bukan sebagai pembatasan aktivitas seperti sekarang, tapi new normal ini pada saat awalnya yaitu kebiasaan baru untuk gaya hidup dengan anti kartu kredit seperti itu ya Bu? Iya, gaya hidupnya tadinya yang boros lah itu ya, konsumtif, jadi lebih ekonomis lah. Lebih ke lifestyle ya Bu? Lifestyle. Ya. Nah kalau sekarang new normal ini dipakai itu untuk kebiasaan baru. Jadi gini, kita tadinya kalau belajarnya kan tatap muka ya dengan guru. Sekarang belajarnya dari rumah, gitu. Di rumah. Kemudian biasanya kita kalau ngelihat orang pakai masker itu biasanya lagi flu. Atau kalau lagi di kelas dia nggak kena debu gitu ya, biasanya kan gitu. Kita naik motor pakai masker biar nggak kena debu. Gitu. Betul. Tapi kalau misalkan sampai di kelas itu masih pakai masker kan suka kadang ditegur. Kenapa pakai masker? Kalau flu oke dipakai. Kalau cuma gaya-gayaan beli dicopot deh. Nah kalau sekarang ini normal. Jadi yang dulu nggak normal sekarang jadi normal. Justru kalau pakai masker itu buat yang sehat harus pakai masker. Pakai masker itu kudu harus agar gitu. Terlindungi gitu ya. Karena kan dia COVID itu apa? COVID-19. Bro Ensi ada yang tahu nggak COVID-19 apa? Pokoknya COVID-19 itu kan Coronavirus Disease 19 tahun ya, karena dia ditemukan tahun 2019. Oh, 19-nya kan dari mulai 2019 munculnya ya. bulan Desember tahun 2019 di Wuhan. Kalau Wuhan semua orang tahu deh, dari Wuhan, dari Cina gitu ya. Produk made in China. Makanya disebut coronavirus. Kenapa disebut corona? Karena kalau diperbesar virus itu bentuknya ada kayak crown. Oh, corona gitu. Crown. Corona kan crown mahkota gitu, kayak ada mahkotanya gitu. Jadi kalau pernah lihat nggak di YouTube itu suka ada yang itu ada gaya rambut baru tuh di Afrika gitu. Kriwil-kriwilnya kayak corona seperti gitu. Mahkota. Itu. Mungkin biar lebih familiar dengan bentuknya mungkin ya Bu, jadi dibikin style-style seperti itu. Udah tahu tentang penjabaran arti dari new normal ini. Untuk implementasinya nih Bu, di Medland School akan diterapkan new normal. Dan seperti yang kita tahu, Ibu adalah divisi dari gugus COVID-19. COVID-19. Boleh tolong dijelasin Ibu tugas Ibu nanti seperti apa pada saat pelaksanaan belajar mengajar dan bagaimana kegiatan belajar mengajar yang akan diterapkan pada saat new normal nanti? Jadi gini, dengan adanya pandemik ini perlu adanya protokol kesehatan.
bagaimana caranya supaya kita aman, semua aman gitu ya. Jadi yang sekolah itu aman, orang tuanya nggak khawatir, nanti anak saya gimana kalau sekolah kan gitu. Ya, was-was ya, Bu. Walaupun sampai saat ini per tanggal 22 Juni 2020 ini itu belum diperbolehkan. Karena masih 6% zona hijau. Itu yang boleh sekolah ya 6% itu, sedangkan yang 94% belum. Termasuk di Cilengsi ini itu belum boleh. Belum boleh mengadakan tatap muka ya. Bukan nggak boleh belajar. Kalau belajar kan kalau belajar ingat itu jarak jauh gitu ya. Jangan disalahartikan nggak boleh belajar ya, tapi belajarnya di rumah, nggak boleh datang ke sekolah langsung. Seperti itu ya, Bu. Kecuali ada keperluan mendadak atau keperluan penting ke sekolah. Itu boleh. Nah, itu ada protokolnya. Nah, itu yang kita ramu, yang kita buat gitu. Jadi di sini ada Pak Darmawan sebagai penanggung jawab Kepala Sekolah SMK Medland. Kemudian ketuanya Bapak Roni Rido, Kabid Teknologi dan Seni, Kabid Teknologi Kreatif sekarang namanya ya. Nah, kemudian sekretarisnya Bapak Iksan. Kemudian saya sebagai Humas gugus tugas COVID-19 di SMK Medland dengan ada anggota-anggota lainnya. Gitu. Nah, kita tugasnya itu apa? Kita meramu apa sih? Bagaimana sih prosedurnya supaya kita semua ini aman, gitu, tidak terhindar dari virus corona. Kemudian juga kegiatan tetap berjalan, gitu kan, show must go on, katanya gitu ya. Ini anak MM mesti ngerti ya, the show must go on ya. Break a leg, show must go on. Show must go on. Gimana caranya supaya roda pendidikan yayasan ini tetap berjalan, sekolah tetap berjalan? Itu kan perlu ada aturan-aturan. Di negara-negara maju itu kan kalau nggak ada aturan, itu dia bagus karena ada aturan-aturan. Iya, betul banget, Bu. Jadi keteraturan itu penting jadi kalau untuk siswa, itu kalau mau ke sekolah misalkan ya, ada dua keperluan nih misalkan ya, ada keperluan kegiatan belajar mengajar dan ada kegiatan di luar belajar mengajar. Kalau untuk kegiatan belajar mengajar sekarang belum ya, kegiatan KBM tatap muka belum boleh. Baru aja bagi rapot tadi, Bu. Iya, bagi rapot ya. Mudah-mudahan nilainya bagus ya, Nak ya. Harus bagus ya. Ya. Jadi kalau untuk kegiatan KBM nanti prosedurnya harus menjalani screening fisik dulu. Screening fisik itu pemeriksaan fisik. Jadi dicek dulu suhu tubuh gitu ya. Iya, yang di gerbang depan ya, Bu. Ada pengecekan suhu tubuh, lalu pengecekan suhu tubuh di depan di gerbang oleh Pak Satpam. Kemudian nanti cuci tangan. Gitu. Cuci tangan. Nanti disediakan wastafelnya. Setelah cuci tangan, kemudian harus pakai masker. Gitu. Kalau nggak pakai masker suruh pulang. Nah, suruh balik. Yang lupa bawa masker kalian nggak boleh masuk. Harus banget. Terus bawa desinfektan. Nah, ini kayak ibu kan selalu bawa desinfektan nih. Siap sedia selalu ya, Bu. Siap desinfektan. Atau tisu basah. Tisu basah. Pokoknya yang bisa membuat netral ini ya. Selain pembunuh bakteri ya. Pembunuh bakteri. Jadi kalau dirangkum ada 3 step keamanan ya, Bu. Pertama dari pengecekan suhu tubuh. Lalu ada mencuci tangan dengan sabun lalu dengan cairan pembasmi kuman. Dan yang ketiga harus bawa masker. Yang nggak bawa masker kalian bakal disuruh pulang. Dan itu harus dipakai terus tuh masker. Harus selalu dipakai ya, Bu. Dan ini kan untuk prosedur dari dalam diri kita nih pribadi. Nah, kalau dari segi keamanan sekolah ada prosedur khususnya nggak, Bu? Kalau misalnya datang ke sini? Pertama gini, bukan pertama ya, tadi udah pertama itu. Kemudian kalau sakit, misalkan ada rasa-rasa kurang sehat, itu lebih baik nggak usah sekolah. Gitu. Daripada menularkan ya, Bu? Nggak usah datang, karena itu imunnya sedang berkurang ya kan? Iya, benar. Kan virus corona itu kalah dengan orang yang imunnya kuat. Betul banget. Yang punya kekebalan tubuhnya bagus gitu ya. Jadi harus sehat. Kalau kurang sehat nggak usah datang sekolah. Kemudian jangan boncengan. Nah, yang ke sekolah suka boncengan tuh
cabai-cabean kalau yang lain kalian nggak rumah bisa. nggak boleh gitu ya. Kalau yang rumahnya kalau yang rumahnya beda itu nggak boleh. Kayak kalau di waktu PSBB itu kan diperiksa KTP-nya. Iya. Ini yang kalau boncengan KTP-nya lain suruh turun gitu. Iya, Nah kamu nggak mau kan suruh turun. Mendingan buat bro and sis yang di rumah, kalau kalian sekiranya tidak ada terlalu berkepentingan di sekolah, mendingan jangan dulu datang. Dan kalaupun kalian datang, kalian harus melakukan berbagai step-step prosedur keamanan gitu ya Bu. Tapi kalau itu kan kalau nanti KBM sudah berjalan ya gitu. Iya. Tapi kalau terus nanti kalau ini masalah KBM dulu ya satu-satu ya, karena nanti ada dua macam. Saat KBM, di luar KBM, kayak sekarang kan masih di luar KBM nih. Nanti kita bahas nih. Kalau sekarang kita bahas yang waktu sekolah dulu. Ya. Dari tadi lirik-lirik dulu browniesnya Bu. Iya nih. Mendingan daripada kita penasaran, langsung coba aja ya kali ya. Iya boleh. Iklan dulu ya. Iya ini Bu, iklan. Ini produk dari siswa-siswi Mathland School. Oh iya. Ini penampakannya menggoda nggak sih? Asik loh ya. Ini enak Bu. Enak. Tadi sebelum tag udah dibersihin ya guys tangannya. Jadi udah pasti aman. Apalagi selalu bawa disinfektan. Nah kembali harus banget. lihat ke makanan ya. Iya. Kalau dulu, bagi dong gitu ya. Sama temen kan biasa gitu ya. Minum bareng, nah itu udah nggak boleh lagi. Nah berarti kebiasaan new normal itu artinya menggeser kebiasaan lama ke kebiasaan baru seperti itu kurang lebih ya Bu? Jadi makanan nggak boleh sharing. Oke. Jadi bawa makanan sendiri, bawa bekal sendiri dari rumah, minuman juga sendiri, nggak boleh bagi-bagi. Jadi emang itu kebiasaan baru, pelit gitu ya jadinya ya. Kalau dulu kan nggak bagi-bagi, pelit loh kan gitu. Nah sekarang emang harus begitu. Demi alasan kesehatan ya Bu? Alasan kesehatan gitu. Oke, bro and sis yang sudah nonton, terima kasih. Pokoknya dimanapun kalian berada harus tetap menjalankan standar prosedur keamanan kesehatan COVID-19. Jangan lupa untuk selalu happy, keep healthy, keep happy, dan salam sehat. Bye-bye.